Halo, selamat siang adik-adik. Kita ketemu lagi di channel Zevanya Daniela ya. Kita akan membahas mengenai struktur kulit. Ya, ini ada di pelajaran kelas 11 ya atau 2 SMA. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya, karena kita terus menerus mengupload video-video yang berguna buat kalian. Oke? Yuk kita lanjutin yuk. Nah, seperti kalian ketahui ya, struktur kulit ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kulit epidermis, kulit dermis, dan hipodermis. Nah, kita akan belajar satu-satu dulu ya. Yang pertama itu adalah kulit epidermis. Kulit epidermis ini kan kulit yang paling bagian atas ya. Dia merupakan jaringan epitel ya, dan berasal dari lapisan ektoderm, lapisan paling luar pada embrio ya. Nah, epidermis ini terdiri atas sel epitel pipih berlapis ya, yang tersusun dari sel-sel yang namanya keratinosit. Oke. Nah, ketebalan epidermis ini berbeda-beda di tubuh kita ya, tapi kurang lebih tebal rata-ratanya itu adalah 0,5 mm ya. Tadi saya sudah katakan bahwa epidermis ini tersusun dari sel-sel keratinosit ya. Sel keratinosit ini adalah sel-sel yang tersusun rapi ya. Kemudian dianya seperti dinding batu bata ya, dengan ikatan yang sangat kuat. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencegah kekeringan ya, jadi menjaga kelembaban, kemudian menghindari dari patogen. Ini juga termasuk salah satu daripada sistem imun tubuh kita ya, yaitu sistem pertahanan yang pertama ya, kulit ini. Kemudian juga merupakan batas atau ya bataslah zat kimia yang keluar masuk tubuh kita ya. Oke. Nah, sel-sel keratinosit ini itu terbentuk kurang lebih sekitar 28 hari ya, dan dia terbentuk dari lapisan paling bawah. Nanti kita pelajari lapisan paling bawah ya, atau namanya lapisan germinativum, kemudian bergerak naik ke permukaan. Oke, nanti setelah sampai di permukaan, maka jaringan ikatan kuat tadi akan lepas. Kemudian dianya seperti luruh ya, itu di stratum corneum. Oke. Nah, di epidermis ini dia tidak terdapat pembuluh darah ya. Sehingga kalau kita tergesek sesuatu tapi hanya ada di lapisan epidermis, maka kulit kita tidak akan mengeluarkan darah karena dia tidak ada pembuluh darah ya, atau limfa juga tidak ada ya, sehingga nutrisi maupun oksigen itu diperoleh dari lapisan kulit dermis. Oke. Nah, sekarang kita mempelajari lapisan. Ada 5 lapisan pada epidermis ini ya. Yang pertama adalah stratum corneum atau disebut dengan lapisan tanduk. Ini kurang lebih 10% dari keseluruhan kulit epidermis ya. Terdiri dari 15 sampai 20 lapis sel mati dari keratin ya. Nah, lapisan sel mati ini yang selalu mengelupas ya. Jadi kita perlu mengelupas kulit-kulit mati supaya apa? Kulit kita lebih halus. Oke. Nah, lapisan kedua itu namanya stratum lucidium atau disebut dengan lapisan bening, karena memang dia terdiri dari lapisan sel pipih yang tembus cahaya ya, bening dianya. Oke.
Nah, lucidium ini terdapat pada bagian kulit yang epidermisnya tebal, misalkan seperti di telapak tangan atau di telapak kaki. Ya, telapak tangan sama telapak kaki itu adalah lapisan yang paling tebal pada kulit kita. Kemudian yang ketiga itu adalah stratum granulosum atau disebut dengan lapisan berbutir. Granula itu adalah butir, ya. Ini adalah lapisan kulit berpigmen yang menghasilkan lemak yang terdiri dari sel pipi yang terdiri dari 2 sampai 4 lapis, ya. Dia mengandung granula atau butiran-butiran tadi, ya. Dan yang keempat adalah stratum spinosum atau disebut dengan lapisan berduri. Kurang lebih terdiri dari 5 sampai 15 lapisan sel-sel poligonal, ya. Dan yang terakhir ini yang sering ditanya, ya, yaitu stratum germinativum atau lapisan basal atau juga kadang disebut dengan lapisan benih, ya. Ya, karena apa? Karena dia yang nanti akan menghasilkan sel-sel keratinosit. Ya, tempat produksinya itu di sini, ya. Ya, jadi sehingga kalau kita membuang lapisan tanduk atau kulit mati tadi, maka tetap ada sel di kulit kita yang paling luar, ya. Jadi tidak sampai menipis. Kenapa? Karena terus dihasilkan sel-sel baru, ya. Dia membentuk sel-sel baru. Nah, ini dia terdiri dari selapis sel yang berbentuk kubus atau silindris, ya. Jadi ingat, disinilah tempat terbentuknya sel-sel baru, yaitu di germinativum. Nah, bagaimana cara kalian mau menghafalnya? Ya, karena kadang-kadang ada beberapa soal disuruh untuk menyebutkan lapisan epidermis, ya. Kalian pokoknya harus membuat sebuah kalimat sehingga gampang untuk menghafalkan pelajaran pada biologi ini khususnya, ya. Ya, jadi kalau kalian mau boleh seperti ini cara menghafalnya. Kalau lo nggak suka nggak apa-apa, ya. Karena ada 5 berarti pakai kalonya itu K, corneum, lo-nya itu L, lucidium, enggaknya itu G, granulosum, sukanya itu adalah S, spinosum, ya. G lagi adalah germinativum. Oke? Jadi gampang, ya. Kalau mau menghafalkannya, kita mengerti, kemudian hafal, enak sekali itu pelajaran biologi ini, ya. Oke. Nah, tadi sel yang utama pada kulit epidermis itu adalah keratinosit, betul, ya. 90% pada epidermis itu adalah sel yang namanya keratinosit. Tapi masih ada sisa 10% lagi kan? Ada apa lagi? Yaitu yang namanya sel melanosit, ya. Nah, sel melanosit ini dia ada di germinativum, ya, lapisan germinativum. Dia memproduksi melanin, yaitu pigmen coklat yang diserap ke dalam keratinosit, ya. Pigmen ini juga menyerap sinar UV, ya. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh genetik. Tadi saya udah bilang kalau orang-orang barat, ya, melanositnya berkurang, ya, sedangkan orang-orang negro sangat banyak pigmennya ini, ya. Oke, kemudian ada lagi yaitu sel Langerhans. Ini adalah sebagai sel penghubung dan sistem pertahanan pada kulit kita, yaitu imun, ya, sistem imun pada kulit. Kemudian yang terakhir, ya, itu adalah sel Merkel. Ini adalah reseptor kulit yang terdapat pada epidermis. Oke, sampai situ ngerti, ya? Nah, masuk lagi kita ke lapisan kulit yang kedua, lebih dalam lagi, yaitu lapisan dermis. Nah, lapisan dermis ini lapisan yang jauh lebih tebal dari epidermis, ya. Jadi kalau bisa dikatakan 20 sampai 30 kali lebih tebal dari kulit epidermis. Oke? Nah, dianya tersusun dari ada yang lapisan yang
padat, ada yang longgar. Ya, kulit dermis ini merupakan jaringan ikat padat yang berasal dari lapisan mesoderm embrio kita. Oke? Jadi kalau epidermis tadi berasal dari lapisan ektoderm, sedangkan kulit dermis itu berasal dari mesoderm. Ya, terdiri dari jaringan ikat padat. Oke? Nah, dia terdapat dua lapisan utama, yaitu stratum papiler ya, stratum papiler atau papilaris ya. Ini lebih longgar, jaringan ikatnya lebih longgar ya. Sebagian besar papilanya itu mengandung pembuluh kapiler atau pembuluh darah paling kecil ya, yang memberikan nutrisi pada epitel di atasnya, yaitu epidermis ya. Oke, kemudian papila lain juga mengandung badan akhir saraf sensoris, yaitu badan Meissner ya. Jadi kalau kalian di sini ada juga saraf sensoris yang namanya badan Meissner. Oke. Nah, kemudian lapisan kedua lebih dalam lagi pada dermis, yaitu stratum reticularis atau dibilang retikuler ya. Ini lebih tebal daripada stratum papiler ya. Kemudian dianya berisi pelengkap-pelengkap kulit, misalkan jaringan lemak ya, kemudian kelenjar keringat, ingat ya kelenjar keringat, kemudian kelenjar minyak atau sebasea. Kelenjar minyak ini pasti di dekat folikel rambut ya, jadi kalian gak usah bingung antara mana kelenjar keringat, mana kelenjar minyak. Kelenjar minyak pasti berada di dekat folikel rambut ya. Kemudian ada folikel rambut sendiri, kemudian ada juga serat otot polos. Biasanya ditemukan pada tempat-tempat tertentu seperti folikel rambut ya. Kemudian lapisan reticularis ini atau stratum reticularis itu menyatu dengan hipodermis ya. Selain itu ada juga sel-sel di dermis ya, yaitu fibroblast ini untuk memproduksi jaringan kolagen dan elastin yang menyusun lapisan epidermis ya. Kemudian ada sel mast, dia mengandung histamin granul untuk kekebalan tubuh. Oke, jadi selain ada pelengkap-pelengkap kulit tadi ya, ada sel fibroblast dan ada sel mast. Oke, itu adalah jaringan lapisan dermis kulit. Oke. Dan yang terakhir adalah lapisan hipodermis atau disebut juga dengan subkutan ya. Nah, lapisan hipodermis ini merupakan jaringan ikat tapi longgar. Dia juga berasal dari lapisan mesoderm embrio kita ya. Oke, dia terdiri dari sel-sel lemak yang jauh lebih banyak. Tadi di dermis juga ada sel lemak ya, tapi di hipodermis ini sel lemaknya jauh lebih banyak daripada di dermis ya. Jumlah lemaknya itu tergantung jenis kelamin biasanya ya, dan keadaan gizi ya. Dan lemak-lemak itu berkumpul biasanya di daerah-daerah tertentu, misalkan di perut, kemudian paha ya, bokong atau pantat ya, itu bisa mencapai 3 cm lemak itu kalau gemuk ya. Kemudian subkutan atau hipodermis ini berguna untuk melindungi tubuh, kemudian membantu tubuh untuk menyesuaikan diri dengan suhu di lingkungan ya. Kemudian pengikat kulit ke otot dan jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Dan di sini juga terdapat pembuluh darah. Oke, ini adalah struktur kulit yang lebih lengkap lagi. Jadi kalau kalian pengen belajar mengenai struktur kulit, ini jawabannya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton, semoga membantu kalian.